doanya. Sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum Ibu mulai, Ibu izin presentasi dulu. Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang gaya apung dan hukum Archimedes. Nah, untuk pertemuan sebelumnya nih, kita udah membahas tentang tekanan hidrostatis. Ada yang masih ingat gak apa itu tekanan hidrostatis? Lupa. Saya Bu. Oh iya, Mbak Ana. Benar. Boleh? Tekanan hidrostatis yaitu tekanan yang diberikan oleh zat cair atau fluida pada suatu benda di dalamnya akibat gaya gravitasi. Oh iya, betul. Beri tepuk tangan untuk Mbak Ana. Tekanan pada fluida ini juga dapat menyebabkan adanya gaya ke atas yang disebut dengan gaya apung. Nah, sekarang coba anak-anak bayangkan sebuah kapal yang besar yang terbuat dari baja itu dapat mengapung di atas permukaan laut, sedangkan kalau kalian melempar sebuah batu kerikil yang kecil ke sungai itu pasti akan tenggelam kan ya? Iya. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Atau masih belum? Belum. Oke. Nah, untuk menjawab fenomena tersebut, anak-anak bisa silahkan scan QR di depan untuk mengerjakan pretest ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Ibu beri waktu 2 menit. Sudah bisa mengakses semua? Sudah. Ini sangat mengerjakan. Iya, Bu. Sudah selesai? Sudah. Oke, bagus. Nah, pembelajaran kita hari ini tuh penting banget nih buat kehidupan kita sehari-hari. Kayak misal tadi dalam perkembangan teknologi seperti kapal laut, kita gunakan untuk transportasi antar pulau. Terus kemudian ada juga kapal selam yang digunakan misalkan para ilmuwan untuk meneliti kehidupan di dalam laut. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu menganalisis konsep gaya apung dan hukum Archimedes melalui kegiatan penyelidikan untuk menjelaskan fenomena benda terapung, melayang, dan tenggelam. Yang kedua, menganalisis penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari melalui pemecahan masalah kontekstual serta mengkomunikasikan hasilnya dalam bentuk presentasi poster. Nah, sekarang coba anak-anak bisa cermati gambar di depan. Ada gambar apa nih? Oleng ya? Oleng. Kira-kira kenapa tuh? Kelebihan muatan. Nah, apa karena kelebihan muatan doang makanya jadi miring gitu kan, nanti kemungkinan terburuknya juga bisa tenggelam ya kapalnya kalau gitu. Nah, untuk menjawab dan menjelaskan fenomena tersebut, sekarang Ibu minta untuk membentuk kelompok masing-masing satu kelompok 4 orang. Silakan diperhatikan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Coba dicermati dari mulai permasalahannya itu seperti apa, nanti kemudian kalian diskusikan rumusan masalahnya apa, dan selanjutnya kalian bisa melakukan penyelidikan melalui simulasi PET yang ada di depan ini. Bisa di-scan juga QR-nya, diakses, dan jangan lupa untuk mengikuti langkah-langkah penggunaan PET yang ada di LKPD tersebut. Nanti jika ada yang belum dipahami atau ada yang masih bingung bisa ditanyakan langsung ke Ibu. Oke, Bu. Oke, Bu. Siap, Ibu. Nah, nanti untuk hasil akhirnya anak-anak bisa membuat poster sederhana untuk menjelaskan hasil yang kalian dapatkan dari kegiatan yang kalian kerjakan itu. Apakah sudah mengerti semuanya? Mengerti. Oke, selamat mengerjakan ya semuanya. Iya, Bu.
Bu mau nanya. Mau nanya. Bagaimana? Kelompok dua udah sampai mana nih? Selesai Bu. Sudah melakukan usulannya? Sudah. Kelompok satu ini kelompok satu. Iya. Kelompok satu sini. Sini, aduh bukan. Sini tambah 0, maksudnya sini tambah 0 10. Kita kelompok dua. Jauh banget. Apakah sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Sudah semua? Udah. Astra sudah jadi? Sudah. Bagus. Sekarang Ibu minta ada perwakilan salah satu kelompok yang bisa mempresentasikan hasil diskusi dan pekerjaannya ke depan. Ada yang bersedia? Berapa? Ini kelompok satu sih ini loh. Oh iya, kelompok satu. Ya boleh yang kedua maju. Ya kan, boleh kan? Oke, sebelumnya perkenalkan saya Fatima, perwakilan dari kelompok 2. Satu di sini. Oke, perwakilan dari kelompok 2. Jadi berdasarkan simulasi tadi, rumusan masalah yang kami buat yang pertama, apa yang mempengaruhi benda dapat mengapung atau tenggelam, dan yang kedua, bagaimana hukuman massa jenis dan juga gaya apung. Nah, untuk jawabannya itu, yang mempengaruhi benda mengapung dan tenggelam, yang pertama ada peningkatan beban massa dan berat kapal. Ketika bertambah, muatan berlebih membuat kapal meningkat drastis sehingga melampaui kemampuan gaya apungnya. Terus, hukuman massa jenis dan gaya apung itu ada massa jenis benda yang kalau lebih kecil dari massa jenis air, maka benda akan mengapung, yaitu kondisi di mana benda berada di permukaan karena massa jenisnya lebih kecil dari air. Nah, kalau massa jenis benda itu sama dengan massa jenis air, maka benda akan melayang. Nah, melayang ini adalah kondisi di mana benda berada di dalam air namun tidak menyentuh dasar. Kemudian yang terakhir, jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air, maka benda akan tenggelam. Benda tenggelam ini merupakan kondisi di mana benda turun ke dasar karena massa jenisnya lebih besar dari air. Betul sekali. Berikan tepuk tangan untuk Untuk dari kelompok satu, ada nggak sih solusi dari untuk permasalahan tersebut dari kelompok kalian? Kan dari tadi dari kelompok 2 belum menyampaikan solusi permasalahannya. Enggak. Ya boleh, ada. Silakan. Bu, mengurangi muatan kapal. Ya,
Betul. Terus ada lagi nggak? Satu lagi menyusun muatan secara rata. Iya, boleh. Beri tepuk tangan untuk ya. Tadi jawabannya sudah betul semua. Nah, untuk kondisi benda dalam fluida itu tadi dipengaruhi oleh massa jenis juga ya, selain dari beratnya itu. Jika massa jenis bendanya itu lebih kecil daripada massa jenis fluidanya, maka benda tersebut akan terapung. Kemudian tadi juga dijelaskan massa jenis benda yang sama dengan massa jenis fluidanya itu bendanya akan melayang. Kemudian kalau massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis fluidanya itu, maka bendanya akan tenggelam. Nah, dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan tadi, ini gaya apung juga dijelaskan dalam hukum Archimedes. Siapa ayo penemu hukum Archimedes? Tahu nggak? Tahu. Penemunya ya Archimedes. Archimedes ini menemukan hukum itu ketika dia sedang berendam di sebuah kolam bak air. Nah, ketika beliau masuk ke dalam kolam tersebut, terdapat sejumlah air yang tumpah keluar gitu ya. Nah, dari peristiwa itu Archimedes ini menyimpulkan bahwa sebuah benda yang tercelup seluruhnya ataupun sebagian itu akan mengalami gaya ke atas yang sama besar dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, dari permasalahan tadi nih, ketika muatan kapalnya itu bertambah, maka berat kapalnya juga akan semakin besar kan ya? Ya. Nah, kemudian dari prinsip Archimedes juga ini ada rumusnya. Dari rumus ini kita ketahui bahwa dari rumus ini diketahui bahwa gaya apung ini dipengaruhi oleh massa jenis, fluida, percepatan gravitasi, dan juga volume benda yang tercelup. Nah, dari persamaan ini nih, untuk volume benda yang, misalkan semakin besar volume benda yang tercelup, maka gaya apungnya itu akan semakin besar atau semakin kecil? Boleh jawab, Ayu? Semakin besar volume benda yang tercelup, maka semakin besar gaya apungnya. Iya, betul sekali. Karena volume dengan gaya apung ini sebanding ya. Nah, selanjutnya terkait kasus yang tadi, ini kapal hampir tenggelam itu karena muatannya bertambah, muatannya bertambah. Kemudian massa jenis rata-ratanya juga kapalnya meningkat, sehingga gaya apungnya itu tidak cukup untuk menahan berat kapal. Nah, untuk mengatasi hal tersebut itu bisa dengan cara mencelupkan lebih banyak bagian kapal ke dalam air supaya volume cair fluidanya itu yang keluar juga lebih banyak sehingga gaya apungnya juga bertambah gitu ya anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, dari kegiatan kita yang kita telah lakukan tadi, adakah yang bisa menyimpulkan secara garis besar apa saja yang sudah didapatkan hari ini? Saya, Bu. Iya, boleh Mbak Devi, silakan. Ya, untuk kesimpulan pada pembelajaran ini tuh gaya apung pada benda sama dengan berat fluida yang dipindahkan, sehingga benda bisa terapung jika gaya apungnya lebih besar dari beratnya. Kemudian kapal itu bisa tetap terapung karena volume yang tercelup menghasilkan gaya apung yang cukup besar. Tetapi jika muatan bertambah terus, maka beratnya melebihi gaya apung dan kapalnya bisa tenggelam. Oke, berikan tepuk tangan untuk Mbak Devi. Saya akan disimpulkan oleh Mbak Devi. Jadi kondisi benda di fluida itu dipengaruhi oleh massa jenis, volume benda, dan juga gaya apung yang bekerja. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, apa yang anak-anak dapat? Apakah ada yang belum dipahami dari kegiatan hari ini? Apakah ada yang masih bingung?
Ya. Nah terus tadi untuk kegiatan saat mengerjakan petnya nih ada yang masih bingung cara menggunakannya atau langkah petunjuk kerjanya itu di LKPD masih ada yang bikin bingung nggak? Paham, berarti sudah paham semua ya. Nah sekarang sebelum ibu akhiri, anak-anak bisa untuk mengerjakan post-test terlebih dahulu. Silakan di-scan lagi dan dikerjakan. Baik, Ibu. Ya, Bu. Satu menit lagi ya. Ya, Bu. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum ibu akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas bisa hadirin doa kembali. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai dengan kepercayaan ke Allah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak semua karena telah aktif dalam pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan lebih semangat lagi untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya. Ibu tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.